Halo semua, seperti yang kita ketahui bahwa pada hari ini IHSG kita ditutup cerai Bapak Ibu, ditutup sekitar 0,83%. Akhirnya IHSG kita setelah beberapa bulan ya, kalau tidak salah sejak bulan Juni, itu terus berjuang melewati area resistance kotak kuning ya, jadi sudah dicoba nih sekali di 23 Juli, kemudian yang kedua kali di 3 Agustus, kemudian berikutnya di 6 Agustus, akhirnya berhasil dilewati pada hari ini ya, dengan ditutup pada level 5233 ya. Dan kalau melihat tonnya dengan melihat MACD Bapak Ibu ya, ini garisnya sudah golden cross, maka IHSG itu berpotensi untuk kembali naik pada esokan hari ya, pada esok hari, dimana saya melihat kenaikannya ini terjadi itu memang range sudah tidak terlalu lebar lagi Bapak Ibu ya, ada sedikit saja ya, berpotensi menuju ke area resist EMA 200 nya ya di level 5300. Jadi kenaikan besok mungkin masih akan sekitar 1% gitu, plus minus kurang lebih 1% ya, tapi mungkin sampai ke 5300 akan mengalami sedikit profit taking ya, yang menyebabkan IHSG kita akan bergerak konsolidasi minor seperti itu ya. Pada dasarnya sih tidak ada masalah untuk itu Bapak Ibu ya, yang penting IHSG kita kalau pun terkoreksi bergerak turun, itu dia akan menguji support kotak kuning yang sebelumnya adalah resistance ya, dan yang penting dia mampu bertahan. Kalau dia mampu bertahan, maka peluang kenaikan IHSG kita akan semakin terbuka ya, menuju ke area gap kotak biru, area gap besar nih yang sebelumnya terbentuk Bapak Ibu ya, dengan target level harga IHSG adalah di level 5450. Tentu kita harapkan bersama hal positif akan terjadi, karena kalau IHSG naik secara umum akan mendrive kenaikan pada saham-saham lainnya ya. Nah, hal yang menarik ingin saya bahas pada hari ini adalah kenaikan IHSG kita itu di drive atau digerakkan oleh saham-saham blue chip, yaitu khususnya saham-saham big caps pada sektor perbankan gitu Bapak Ibu ya. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saham-saham pada sektor perbankan ini memiliki bobot indeks yang paling besar ya. Silahkan koreksi kalau saya salah, sehingga kenaikan indeks pada hari ini jika ditopang dengan kenaikan pada saham-saham perbankan, maka kenaikannya akan cukup sustain ya. Oleh karena itu view saya atau tone saya adalah positif untuk IHSG ya dalam beberapa waktu ke depan ya, sampai dengan minggu depan seperti itu ya. Kalau tidak ada aral melintang atau tidak ada hal-hal negatif pada ekonomi makro ataupun masalah ekonomi dunia dan lain sebagainya, maka seharusnya IHSG kita akan punya potensi buat lagi kotak biru di level 5450. Oke, untuk pembahasan saham perbankan ini pada hari ini saya akan ulas ada 6 saham ya, di mana 4 sahamnya adalah big caps ya, yang sudah well known sekali Bapak Ibu sudah sama-sama ketahui, ditambah dengan 2 saham bank kecil yang atraktif pergerakannya ya, yang trennya sangat bagus. Oke, langsung saja kita mulai dengan saham pertama, yaitu saham BBCA. Ya, saham BBCA ya, dari sisi garis MACD-nya sudah mulai kembali bergerak naik di area atas center line. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, saham BBCA juga mengalami konsolidasi ini sejak bulan 7 ya, sejak awal bulan 7 sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Ya, masih terus mengalami konsolidasi, dan melihat daripada penutupan candle ya, saat ini BBCA sedang menguji area resist kotak kuningnya nih Bapak Ibu di level sekitar 31.500 seperti itu ya. Jadi BBCA harus mampu melewati dulu area resist kotak kuningnya untuk menilai apakah BBCA ini confirm melanjutkan kenaikannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika kita lihat memang ada sedikit resist lagi di atas area resist kotak kuning Bapak Ibu ya, yaitu di gap kecil ini nih ya, di gap kecil yang kotak biru yang saya gambarkan ini ya, dimana ini juga merupakan resistance ya, resistance yang terjadi di ini seperti ini Bapak Ibu, yang terjadi terbentuk di sekitar 2019 bulan 7 ya. Nah, jadi udah hampir 1 tahun yang lalu ya. Jadi ini harusnya menjadi resistance yang cukup kuat sih bagi pergerakan BBCA ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau seandainya BBCA juga mampu break ya, kalau volumenya moderat, maka menurut saya resistance ini tidak akan mudah ditembus Bapak Ibu ya. Jadi resistance 32.000 ini di kurang lebih di area resist kotak biru ini tidak akan mampu tidak mudah untuk ditembus kalau BBCA break area resist kotak kuning dengan volume moderat. Kalau misalkan BBCA mampu break dengan volume yang kuat, baru kemungkinan besar area resist kotak biru ini juga akan terlewati Bapak Ibu ya. Nah, view saya
positif ya, karena BBCA juga sudah bergerak di atas garis EMA 200-nya dan mampu bertahan, terbukti mampu bertahan meskipun sempat ditekan nih Bapak Ibu di tanggal 3 Agustus sempat di drop gitu ya, tapi akhirnya mampu kembali bertahan. Maka jika BBCA mampu melewati semua area resisten ini, maka jelas target price berikutnya akan menuju ke area resisten kotak merah Bapak Ibu di level 34.200 ya, di level target harga 34.200. Bagi teman-teman yang ingin entry untuk trading ya Bapak Ibu, ini ada sedikit kesempatan, yaitu teman-teman bisa beli ketika saham ini break level 31.475, bisa tempatkan harga di 31.500 ya, dengan stop loss terdekat sekarang yaitu di level 30.000 Bapak Ibu, bisa tempatkan stop lossnya ya, seperti itu ya. Ya awal-awal ini jangan berharap terlalu besar pada sampai BCA ya. Kalau misalkan dia breakout itu biasanya memang BCA ini ya butuh waktu sih, harus lebih bersabar kalau entry sama bank BCA seperti ini ya, karena pergerakannya itu tidak akan sangat lincah seperti bank-bank yang BUMN lainnya ya. BCA kalau menurut saya itu lebih range pergerakannya lebih tipis, jadi butuh kesabaran lebih tinggi kalau ingin entry trading saham ini ya. Kalau yang bagi investasi ya silahkan hold saja ya, saya tidak banyak komentar di situ, karena yang namanya saham bagus ya silahkan di hold saja kalau memang sudah punya, apalagi kalau bisa beli di waktu BBCA turun di 23.000 ya, selamat Bapak Ibu, itu harga yang sangat bagus sekali. Oke, baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BTPS. Nah, ini adalah saham second liner ya, saham sektor syariah yang saya sampaikan ulasannya pada video kali ini ya. Kenapa sangat menarik? Karena memang secara teknikalnya BTPS ini sudah jelas uptrend Bapak Ibu ya, dengan kekuatan yang sangat kuat nih, MACD-nya naik dengan sangat kuat ya, dimana sebelumnya BTPS juga sudah break ya, ini pola symmetrical triangle-nya ya, ini sebuah pola konsolidasi bullish ya, sebuah pola continuation bullish yang menyebabkan, yang mengindikasikan kepada kita bahwa BTPS ini memang berpotensi untuk mengalami kenaikan, dan sudah terbukti ya. Jadi ketika BTPS ini berhasil break ada konsolidasi symmetrical triangle-nya, terbukti dia kembali naik Bapak Ibu ya. Nah, melihat pergerakan hari ini ya, kalau melihat historisnya di sini BTPS sebelumnya menyentuh area resisten kotak hijau di level 3.600, akhirnya mengalami sedikit profit taking dan konsolidasi. Namun tidak lama kemudian dia kembali up lagi ya, dengan dorongan yang cukup kuat, dan sekarang menyentuh area resisten kotak kuning Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih ini menjadi area kotak kuning. Kalau saya lihat ini area kotak kuningnya cukup kuat Bapak Ibu ya, karena sudah terbentuk di kurang lebih tahun 2019 juga di bulan Oktober, sehingga memang kalau saya lihat mungkin tidak akan bisa langsung ditembus lagi oleh BTPS ya. Kalau melihat pola historisnya ini secara teknikal, saya melihat akan terjadi sedikit profit taking ya, konsolidasi winner lagi terjadi gitu ya beberapa hari kemudian, untuk mengkonfirm pergerakan naik daripada BTPS ya. Jika akhirnya BTPS mampu bertahan di atas area resisten kotak kuningnya ya, dengan psikologis ini di level 4.100 ya, maka BTPS jelas berpeluang besar untuk naik dengan cepat itu menuju ke area kotak merahnya Bapak Ibu ya, di level 4.550 saat ini ya. Dia menjadi target price yang cukup menarik sih untuk BTPS, karena upside-nya masih lebih dari 10% ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah entry apalagi di level 3 ribuan, maka selamat, hold saja seperti itu ya. View-nya masih sangat-sangat positif untuk BTPS, tapi teman-teman yang ingin entry sekarang, maka saya sangat tidak merekomendasikan, karena kenaikannya sudah terlalu tinggi dan agak cepat ya. Jadi kita perlu sedikit formasi yang nyaman untuk kita nilai apakah saham ini like entry untuk trading apa tidak. Oke, baik, berikutnya akan kita bahas adalah saham BBRI ya. Saham ini juga banyak ya dimiliki oleh teman-teman semua. Kita lihat dari garis MACD-nya, BBRI ini ya bergerak naik Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dari sisi radikalnya seperti apa? Oke, good ya. BBRI sendiri nih kelihatan Bapak Ibu ya, volumenya meningkat sangat kuat ya, meningkat sangat kuat dan berhasil break area konsolidasinya ya, yang menunjukkan dengan mampu melewati resist trennya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan sebuah sinyal yang sangat baik bagi BBRI kalau saya lihat Bapak Ibu ya, dimana saat ini BBRI sedang menuju kedua area resistnya berikutnya ya, yaitu area resist di sekitar area resist kotak kuning dan juga di resist EMA 200 Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau melihat memang volume yang terjadi pada hari ini dan potensi IHSG untuk kembali naik besok hari, yang kemungkinan besar sih masih akan didorong oleh sektor perbankan ya, termasuk salah satunya adalah saham BBRI, maka
ya BBRI memiliki peluang yang cukup besar untuk melewati area resist kotak kuning dan juga EMA 200 ini Bapak Ibu ya. Kalau dia bisa melewati dua resist ini, maka ini merupakan sebuah sinyal yang bagus bagi BBRI ya. Yang penting setelah melewati dia harus mampu bertahan nih di level 3450 ya. Dia harus mampu bertahan di situ. Kalau BBRI akhirnya mampu bertahan, maka BBRI berpotensi menuju ke area harga resist kotak merah ya, yaitu di target price 3860 ya. 3860 sebagai targetnya. Ini menjadi target awal bagi pergerakan harga BBRI ya. Intinya bagi yang sudah entry maka selamat, apalagi bagi teman-teman yang sudah invest di level harga 2500 kan ke bawah ya, 2500 juga oke, maka selamat, hold saja karena jelas ini merupakan sinyal awal bullish bagi BBRI ya, seperti itu. Untuk yang ingin entry maka saya tidak rekom karena sudah agak sedikit tertinggal. Kita harapkan ada sedikit titik ketika BBRI nanti konsolidasi di dekat-dekat area resist kotak kuning ya. Jadi ketika dia tembus nanti dia mengalami sedikit profit taking, nah mungkin situ ada area yang baik untuk kita entry. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BMRI ya. Nah, saham BMRI juga kalau kita lihat dari sisi indikator MACD juga sudah golden cross ya, artinya momentumnya semakin kuat ya, momentum positifnya semakin kuat. Dan menariknya adalah saat ini BMRI baru saja keluar ya Bapak Ibu dari resistnya ya, dari resist EMA 200 nya ini ya, dan sekarang juga berhasil ditutup melewati resist kotak birunya Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan sebuah sinyal yang baik bagi BMRI untuk kembali melanjutkan kenaikannya ya. Jadi jelas potensi atau tone-nya ini kembali dilanjutkan oleh BMRI. Kalau kita tarik sedikit garis trend line ya, jelas ya, lihat bahwa memang saham ini sedang bergerak dalam tren naiknya ya. Ini baru saya sebut sebagai early trend atau bullish reversal Bapak Ibu ya, belum confirm masuki fase rally barunya, baru early-nya saja, baru awal ya. Sehingga kita perlu sedikit konfirmasi dari para BMRI, yaitu dia harus mampu bertahan di atas area resist kotak biru ini Bapak Ibu, di level sekitar 6150 ya, saya jadikan sebagai titik aja 6150. Ini BMRI harus mampu bertahan di situ. Jika dia mampu bertahan maka jelas peluangnya untuk naik ke area resist kotak hijau sebagai target price pertama di level 6750 ini sangat terbuka Bapak Ibu ya. Jadi intinya view-nya positif untuk BMRI. Bagi yang entry bagaimana? Oke, saya melihat ada sedikit peluang ya. Bapak Ibu bisa coba entry pullback di esok hari ya, atau di beberapa waktu ke depan. Itu di level harga sekitar 6000 sampai 6100 seperti itu ya. Ya kalau misalkan dapat maka itu merupakan ya harusnya menjadi harga yang baik ya. Jangan lupa pasang stop loss karena ini merupakan rekomendasi trading ya, di level 5600 stop lossnya seperti itu ya. Target price di sini Bapak bisa lihat ya, sudah saya tuliskan di 6750. Jika akhirnya mampu bertahan di sini maka dia akan berpotensi menutup gap yang sebelumnya terbentuk ya, dengan target price di 7150 ya pada area kotak kuning ini. Oke, jelas ya. Demikian saham berikutnya akan saya bahas adalah saham Beris. Nah, ini adalah saham bank second liner yang saya sampaikan di awal ya, dimana ini adalah pergerakan saham Beris ya, sangat baik Bapak Ibu ya. Agar saham MACD-nya juga kembali mau bergerak naik ya, berpotensi untuk mengalami golden cross. Kita akan bersama. Dari sisi garis teknikalnya ya, ini juga hari ini ditutup dengan volume yang sangat kuat ya, namun sedikit sayang sih, memang sayang sekali adalah tidak mampu ditutup bertahan di atasnya ya, dengan body candle yang besar. Kalau saja Beris mampu ditutup dengan body candle yang besar dengan volume yang kuat seperti ini, maka saya melihat besoknya yaitu akan naik lagi dengan kencang Bapak Ibu, menuju langsung ke target price kita di area resist kotak kuning saat ini di level 680 ya. Namun jangan khawatir, saya tidak melihat adanya tone negatif di saham Beris meskipun hari ini harus ditutup dengan profit taking ya, dimana secara close juga masih di level 590, itu masih baik ya, sehingga tone tetap positif. Namun dengan kondisi candle seperti ini mungkin besok masih tetap akan naik, tapi mungkin range tidak akan terlalu lebar ya, maksudnya lebih kecil lah daripada hari ini ya. Tentu kita akan bersama nanti akan confirm lagi ke depannya bahwa dia mampu melewati akses kotak biru ini kembali ya. Jadi harus mampu bertahan di atas 620, itu syarat utamanya bagi Beris. Tapi kalau melihat pada sisi teknikalnya
ya potensi itu kemungkinan besar terjadi ya. Kalau nggak minggu ini mungkin akan minggu depan ya. Jadi intinya di minggu depan mungkin akan mulai didriven dengan rilis LK ya, kuartal 2 nih saham-saham perbankan. Kita harapkan penurunannya tidak terlalu besar sehingga tetap menjadi drive daripada ISG kita. Oke, target price daripada BRIS adalah di level 680 Bapak Ibu saat ini ya. Dimana perlu saya informasikan di level harga ini Bapak Ibu ya, bisa dari sini ini sudah mendekati area all time high-nya ya. Jadi sangat-sangat menarik sih, khususnya bagi yang sudah punya saham ini, apalagi investasi di bawah 300 itu selamat ya, sangat bagus sekali. Saya secara pribadi pun punya saham ini di level 310 ya, di account trading saya ya, menggunakan analisa teknikal trend trading saya beli saham ini. Jadi masih hold sampai sekarang, dimana tentu kita harapkan bersama jika akhirnya BRIS bisa mampu bertahan dan melewati 680, nah ini target price berikutnya akan tinggi Bapak Ibu ya. Stay tune untuk update daripada target price berikutnya BRIS ya. Karena sisi teknikal sendiri, dari sisi valuasi fundamental sendiri sudah tidak bisa diukur lagi kalau sudah melewati 680 ya. Karena itu sudah menurut saya harganya sudah overvalued. Jadi bisa dilakukan adalah menggunakan analisa teknikal. Ya, jika hal itu benar terjadi, yang bisa dilakukan hanya menggunakan analisa teknikal untuk memperkirakan target price berikutnya. Oke, ditunggu saja update dari saya. Oke, saham terakhir akan saya bahas adalah saham BNI ya. Saham Bank Negara Indonesia seperti itu ya. Nah, kita lihat juga garis MACD-nya ya bergerak naik, bagus sekali ya. Nah, dari sisi chart sendiri ini ya terlihat ya. Di sini sama ya, kurang lebih bersama sih saya lihat dengan BBRI ya. Dimana ini berhasil keluar juga dari akses konsolidasinya ya. Ini seperti BNI dengan peningkatan volume ya, dan saat ini menyentuh atau bersinggungan dengan area resistance kotak kuningnya ya, di level 5.120 ya, saya anggap itu ya, saya anggap tipis 5.200 oke. Itu jadi target yang area resistance bagi BNI ya. Kalau dengan melihat volume yang terjadi pada hari ini dan dengan body candle yang terjadi, maka ini memang jelas peluang bagi BBNI untuk melewati area resistance ini Bapak Ibu ya. Dimana kalau BBNI berhasil melewati area resistance ini, saya melihat EMA 200 ini masih menjadi halangan sih Bapak Ibu ya, masih menjadi halangan bagi pergerakan harga BBNI. Jadi kurang lebih skenario nya adalah ketika BBNI berhasil keluar daripada akses kotak kuningnya ya dan menuju ke level harga 5.550 sebagai target price pertama di sini, itu akan terjadi profit taking atau koreksi minor pada BBNI ya. Sama seperti BBRI, jika dia mampu bertahan meskipun dia pullback menguji support, jika akhirnya dia mampu bertahan ya, dia akan membuka kembali peluangnya untuk naik dengan cepat menuju ke area resistance kotak merahnya nih ya, area gap yang cukup lebar yang terbentuk di sekitar 2020 Maret lalu ya, seperti itu, dengan target price di 6.300 ya. Secara overall, jika BBNI confirm berhasil keluar dari akses kotak kuningnya, maka itu tonnya jelas sudah positif, tapi belum uptrend Bapak Ibu ya, baru potensi untuk memasuki namanya early uptrend atau bottom reversal. Jadi perubahan tren memang sudah terjadi, tapi baru fase awal, fase early ya, sehingga butuh kepastiannya ya. Dimana kalau saya lihat di sini area resistance kotak merah itu menjadi kepastian utama bagi BBNI. Jadi kalau BBNI berhasil melewati 6.300, maka bisa saya sebut, saya bicarakan bahwa BBNI sendiri itu sudah memasuki fase uptrend barunya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya ulasan saya pada hari ini. Silakan like, share, dan komen video ini, bagikan kepada teman-teman lain jika dirasa bermanfaat, agar semakin banyak teman-teman yang bisa mendapatkan pandangan yang sama atau pandangan dari saya dari sisi analisa teknikal, agar teman-teman yang mungkin investasi saham-saham ini, saya harapkan bisa mendapatkan panduan yang baik dalam strategi buy and hold Bapak Ibu semua ya. Oke, thanks for watching.